Sudah rame Mas Mbak Nana, waduh malah Mas Jabang Bayi ketinggalan berita tentang korupsi Harvey Muiz Timah itu ya Mbak, terkait Mbak Nana yang terlibat menerima sebagian korupsi 50 miliar. Soalnya kan kasus Timah ini muncul itu kan nggak lama kemudian ada kasus si Vina. Nah Mas Jabang Bayi lebih terfokus kasusnya si Vina daripada kasus Harvey Muiz ini yo. Gak nyangka loh ada berita tadi dari akun TikTok yang mengatakan Mbak Nana itu menerima sebagian besar uang korupsi dari Harvey Muiz yang berjumlah 50 miliar. Tapi ya ini ada postingan lagi dari akun TikTok yang sama yang mengatakan kakak Mbak Najwa Shihab, si Najila Shihab itu yo terlibat korupsi proyek kartu prakerja yang berjumlah 5,6 triliun. Dia ini uang negara bisa dibuat bacaan orang-orang ya. Ini berita ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya apa enggak yo. Tapi ya ini loh yang kuherankan, ada misi terkhusus sendiri yo baca-baca ini yo. Itu Mbak Nana membuat narasi darurat itu ya hanya ingin melengsarkan kepemimpinan Pak Jokowi dalam masa 2 bulan ini yo. Ini baca makanya membuat postingan darurat itu ya. Tapi aku nggak menyangka loh, masa Mbak Nana orang yang kukagumi loh ya toh. Dari dulu itu aku mengagumi Mbak Najwa Shihab, dijuluki duta anti korupsi. Masa doyan uang-uang seperti ini sih? Ini bisa benar apa hoax ya berita-berita tentang ini. Aduh pusing Mas Jabang Bayi yo. Jika menurut kalian gimana lor? Tapi Mbak Nana ayolah come on speak up tentang berita-berita yang seperti ini. Dan terbukti sekarang Najwa Shihab tidak bersuara di kasus manapun. Kasus Vina tidak bersuara, korupsi Timah tidak bersuara, 3000 T tidak bersuara, Kementan pun dia tidak bersuara. Ya, jadi tidak semua narasi daripada reaction bisa gue jelaskan karena ada cerita di belakang layar yang kita juga apalagi tidak mungkin mengorbankan kebodohan yang gue lakukan itu hanya untuk mengangkat asal-asalan berita ya. Tapi tidak semua bisa, hanya waktu yang bisa menjawab gitu, hanya waktu yang bisa menjawab. Kasus suami Sandra Dewi iya, sampai dengan sekarang dia tidak, Najwa Shihab tidak berstatement di media. Nana itu mau jadi menteri atau bagaimana, tapi itu haknya boleh. Tapi di mana dia yang sudah dinyatakan sebagai duta anti korupsi dari netizen? Perwakilan rakyat, suara rakyat, jurnalis yang paling diagung-agungkan mana sekarang? Enggak, ternyata macan ompong juga dia ya. Begitu. Satu kata buat Rasman Kak. Cari duit. Jawaban dari Polda berdasarkan BAP 2016 tuh Mbak. Iya. Tapi kan katanya ada 5, kepolisian mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. Nggak tahu 5 Peggy Setiawan ini sudah diperiksa apa belum dari 2016 sampai dengan 2024 ya. Untung nggak sampai kiamat ya. Nah jadi kita harus pertanyakan dulu kepada Rudiana, tetap kuncinya adalah Rudiana. Rudiana, kau keluar ya. Coba record dulu woy, record. Kalau udah bilang udah ya, biar gua ngomong. Saya bukan istri polisi ya, saya sudah cerai. Jadi jangan kalian bilang istrinya polisi. Tanpa polisi, tanpa menjadi istri polisi pun saya tetap membela kebenaran karena saya pecinta Polri bukan pecinta oknum polisi ya, paham ya? Coba rekam, kalau udah rekam bilang ya. Coba ya. Udah, kalau udah bilang biar gua ngomong. Nanti kalian sebarkan ini boleh ya, udah direkam. Oke. Hari ini adalah hari kedua pra peradilan Peggy Setiawan, yang belum tentu jelas juga ini endingnya di mana. Apakah dia akan menjadi tersangka yang sebenar-benarnya ataukah dia bisa dibebaskan karena
masih terduga tersangka. Harapan kami kepada bapak-bapak kejaksaan adalah harapan terakhir, ya. Harapan terakhir, semoga bapak-bapak jaksa ini bisa menetapkan Peggy sebagai yang bukan tersangka sehingga bebas, ya. Jadi kunci utamanya adalah Rudiana, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana harus keluar kandang berbicara supaya tidak menimbulkan huru-hara dan kericuhan di masyarakat Indonesia. Karena sudah terlanjur melibatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk penanganan kasus ini. Dimulai dari kakaknya Vina, yang dia adalah kakak daripada korban wanita. Ketika sudah terjadi kericuhan maka harus diluruskan, ya. Kayak tragedi artis yang buat huru-hara saja itu bisa dilaporkan, ditertibkan. Apalagi ini adalah seorang penyelidik, seorang penegak hukum. Penegak hukum itu tidak boleh membuat ricuh. Jadi buat Rudiana keluar. Untuk apa? Tunjukkan foto anakmu yang asli. Yang kedua, tunjukkan foto pada saat kecelakaan terjadi. Yang ketiga, tunjukkan foto mayat waktu berada di TKP. Kalau alasannya ini bukan konsumsi publik, kalian sudah melibatkan publik, ya. Sampai ada demo, sampai orang-orang ahli-ahli ex Kabareskrim berbicara, ya, kriminolog berbicara. Artinya banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Dan yang pertama harus diluruskan, foto anakmu yang mana yang masih hidup, foto anakmu waktu kejadian kecelakaan itu mana, agar cocok logi tidak berantakan dari netizen. Kalau mau meminta netizen untuk dibungkus terlalu sejalan dengan dia, ya. No viral, no justice, itu fakta, ya. Artinya kasus ini dibuka lagi gara-gara netizen. Kalau tidak, wah, kacau. Tidak ada didapatkan kebenaran, ataupun ya minimal orang tahulah mana yang benar, mana yang salah, dan tahu menilai bagaimana seharusnya kita meletakkan rasa percaya kita kepada penegak hukum di Indonesia ini berapa persen. Begitu, ya. Tentang isu yang beredar itu kan netizen bisa aja cocok logi. Ya, dicocok logi lah, orang kalian semua tidak ada yang menunjukkan fakta. Fakta bukti apa yang ditemukan oleh penyidik sehingga menetapkan mereka sebagai tersangka? Faktanya mana? Tunjukkan. Kalau memang sudah hiruk pikuk sekali, nggak ada lagi. Sidang pun buat terbuka, ya kan? Bukti-bukti, katakan saja di persidangan, oh kami memegang bukti ini, foto-fotonya ada, sehingga kita tahu TKP kejadian di mana, kondisi mayat seperti apa. Kan nggak mungkin nggak difoto-foto pada saat itu. Nggak mungkin lah nggak ada wartawan. Orang 2016 aja gua pegang berita Detik yang asli, yang menyatakan salah satu korban adalah anak daripada anggota kami, kata Pak Indra yang AKBP. Gitu. Jadi keluarlah Rudi. Ayo dong Bapak Kapolri. Apa susahnya mengeluarkan Rudi di publik, di kamera, bilang ini foto anak saya, Eki. Ini selama dia masih hidup. Ini fotonya waktu dia setelah jadi mayat. Ya, ini foto ibunya, ya, atau enggak? Kan karena kan kepentingannya DNA ini sebenarnya. Makanya gue bilang ini tuh udah kacau sekali karena hanya dilanjutkan kekeliruan dari tahap awal. Harusnya diusut ulang, begitu, ya. Jadi kalau sekelas Sambo aja bisa ditangkap, masa Rudi tidak bisa ada apa? Kalau gue memang mau bahasnya itu saja, Rudi saja, karena dari jabatannya aja udah enggak, ya. Kita bukan orang bego, ya, dan hal itu juga hal yang normal sebenarnya, bukan hal yang gimana-gimana, hanya tidak normal kepada yang awam, ya, begitu. Halo sayangku Karina. Nah jadi begitu. Jadi yang bilangin gue bukan istri polisi, gue tidak pernah menjadi bayangkari. Dan gua waktu